Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Bu Ila, saya dosen matematika di UIN Bandung. Pada kesempatan kali ini saya dimintai tolong oleh Pak Andri ya, untuk menjelaskan materi mengenai hubungan nonlinier dan penerapan ekonominya. Jadi kali ini kita sekaligus sebagai simulasi ya MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Jadi kalian bisa mengambil materi dari dosen luar ya, selain dari dosen di Unisba. Ya baik, kita akan lihat dulu ya pendahuluannya. Jadi untuk fungsi nonlinier ini nanti akan dibahas gitu ya, atau dipelajari untuk ekonomi. Kemudian hubungan antar variabel dalam ekonomi juga dapat dianalisis mengenai model nonlinier, dan di sini akan membahas karakteristik penting dari fungsi nonlinier ya. Ada 4 fungsi yang kita akan bahas, yaitu fungsi parabolik, fungsi kuadrat atau ini pangkat 3 ya, kuadrat, pangkat 2, kemudian fungsi eksponensial dan fungsi logaritmik. Nah, kita akan mulai dulu dengan fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Jadi secara umum, ini saya yakin kalian sudah pernah belajar ya di sekolah menengah. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak sama dengan 0? Karena kalau A-nya 0, ininya 0, maka bukan lagi fungsi kuadrat ya, tapi jadinya nanti fungsi linear, jadinya BX plus C, kan tidak termasuk fungsi kuadrat ya gitu. Nah, contoh fungsi kuadrat ini adalah parabola ya. Jadi kalau misalkan X kuadrat, kalian punya sumbu koordinat kartesius ya, nanti bentuk X kuadrat ini yang sederhana bentuknya seperti parabola gitu ya. Nah, kita cek nih berdasarkan nilai A, yang menentukan parabolanya ke atas atau ke bawah tuh apa. Nah, pertama kalau misalkan A-nya positif, tadi kan Y-nya sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu ya. Nah, yang menentukan adalah si A-nya ini. Kalau A-nya positif, 1, 2, dan seterusnya, nanti grafiknya akan parabola ke atas. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan parabola ke atas, ingat puncaknya ada di bawah atau di minimum. Tapi sebaliknya, kalau A-nya, ini untuk A positif ya. Nah, sekarang untuk A-nya negatif, nanti akan seperti ini grafiknya ya. Jadi ini kalau A kurang dari 1. Nah, meskipun ini terbuka ke bawah, tapi kalau kita lihat puncaknya, ini puncaknya berada di atas. Maka di sini ada yang disebut ekstrim minimum. Ekstrim tuh sama aja dengan puncak ya. Puncak minimum, Y-nya berarti minimum ya. Kalau misalkan ini maksimum berarti Y max. Nah, sekarang kita identifikasi persamaan kuadrat. Ada persamaan kuadrat yang melibatkan dua variabel. Kalau tadi kan Y-nya sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, itu di ruas kanannya itu hanya ada X. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan di ruas, salah satu ruas gitu ya, itu melibatkan X dan Y juga, tapi di ruas kanannya 0 misalkan ya, karena dia persamaan. Nah, secara umum kalau melibatkan X dan Y di salah satu ruas, ini persamaannya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita dapat persamaannya seperti ini, apa yang menentukan selain A gitu ya, kita akan menentukan dari P-nya ini ya, dari P-nya ya. Nah, kita lihat kalau P-nya sama dengan 0 gitu ya, tapi A sama B-nya nggak boleh 0 ya. Tadi syaratnya kalau mau jadi kuadrat kan pangkat tertingginya harus 2. Kalau misalkan A-nya 0, berarti ini nggak ada, B-nya 0, jadi linear, balik lagi ya. Maka ini adalah syarat mutlak. Kalau mau jadi fungsi kuadrat, dia harus tidak sama dengan 0. Kemudian P-nya kita cek nih. Kalau P-nya 0 boleh nggak? P-nya boleh 0. Nanti kalau P-nya 0, ya ininya 0. Berarti jadinya AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E itu sama saja dengan lingkaran ya, atau persamaan lingkaran. Oke. Nah, selanjutnya
Selanjutnya kalau misalkan nih P kuadratnya min 4AB ya, ini kita sebut sebagai diskriminan. Diskriminan ya. Gitu. Jadi kalau diskriminannya kurang dari 0 itu kurvanya elips. Kalau diskriminannya lebih dari 0 hiperbol, dan kalau sama dengan 0 itu parabola. Ya. Jadi kita lihat P kuadrat, ya udah lihat aja di sini yang P-nya kemudian dikurang P kuadrat dikurangi 4, A-nya berapa, B-nya berapa. Nanti kalau misalkan kita operasikan, dia nilainya kurang dari 0, lebih dari 0 atau sama dengan 0. Gitu ya. Oke, yang pertama karena tadi yang disinggung adalah lingkaran, kita bersiap-siap ya untuk membahas lingkaran. Apa sih lingkaran itu? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi lingkaran itu kalian pasti sudah tahu lah bentuknya mah ya. Nah, kalau kita nyatakan itu ada jari-jari, ada pusat, kemudian dari pusat ke jari-jari itu jaraknya sama sehingga dia membentuk lingkaran gitu ya. Kalau kita hubungkan ini membentuk lingkaran. Nah, itu yang disebut lingkaran. Makanya di sini definisinya tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tetap. Tetap tuh berjarak sama ya. Sama. Terhadap sebuah titik tertentu yang disebut dengan pusatnya. Tadi ya yang saya katakan. Nah, bentuk persamaan lingkarannya seperti ini. Yang tadi dia P-nya kan 0 ya, berarti jadi seperti ini. Nah, atau bisa juga kalau misalkan kalian punya faktor ya yang sudah difaktorkan persamaan kuadratnya, nanti akan jadi seperti ini. X min I dikuadratkan ditambah Y min J dikuadratkan sama dengan R kuadrat, dimana I, J ini dia adalah sebagai pusatnya dan R ini adalah sebagai jari-jari. Ya. Nah, ingat di sini tandanya yang bawaannya negatif ya. Ini juga tanda bawaannya negatif. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soalnya tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, kita punya persamaan lingkaran seperti ini. Ya, ini sama dengan 0. Nah, hal yang pertama harus kita ubah adalah kalau misalkan kita lihat di sini ya, yang paling gampang itu kita bagi dulu 3 lah ya, karena semuanya 3, 24, 18, 33 itu bisa dibagi dengan 3. Maka kita bagi aja dengan 3 supaya jadi nanti fungsinya lebih sederhana seperti ini ya. Nah, setelah itu kita kumpulkan yang X dengan X lagi, yang Y dengan Y ya. Maksud dikumpulkan tuh ini tinggal ditukar aja gitu ya. Jadinya min 8 X-nya geser gitu ya ke dekat X kuadrat. Begitupun dengan Y kuadrat, ini ngumpul sama min 6Y gitu ya. Nah, karena tujuan kita kan nanti persamaan lingkarannya mau diubah ke bentuk ini. Ditambah X min J dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, kita mau merubah ke bentuk ini. Nah, kalau bentuk ini tuh kalau kita uraikan, saya uraikan yang I saja ya. X kuadrat min 2IX gitu kan, ditambah I kuadrat. Ini sama kayak yang di SMA ya. Nah, sekarang kita punyanya X kuadrat min 8X. Ini tuh baru yang kita cari itu baru ini tuh sama dengan X kuadrat min 8X. Sedangkan kita belum tahu nih I kuadratnya berapa. Belum tahu. Nah, maka kita kan harus tahu dulu I-nya berapa. Nyari tahu I-nya. I-nya itu diperoleh dari B per 2. Ya. Kalau di sini B-nya kita punya 8. Berarti I-nya saya ambil minusnya ya biar tidak terkecoh. Jadi diambil saja sama minusnya. Minus 8 bagi 2. Minus 8 bagi 2 berapa? Min 4. Maka kita punya I-nya min 4. Ya. Sebentar. Min B. Oke, ini min ya. Oke, yang ini jadi plus. Ini plus. Ya. Oke, karena kalau kita kalikan ke sini ini harus jadi min 8 ya. Min 2 kali 4 min 8X. Nah, I-nya kan udah tahu ya 4.
berarti I kuadrat di sini berarti ditambah berapa? 16. Maka yang tadi yang 16 ini saya nyatakan sebagai K1 misalkan kalau di soal ini ya. Nah, jadi ini udah lengkap nih. X kuadrat min 8x plus 16. Sekarang yang Y sama juga, kita cari kalau misalkan J berarti ya. J-nya berapa? J-nya itu berarti sama aja min B per 2, berarti kan min 6 ya, berarti 6 per 2 sama dengan 3. Ini J-nya, J kuadrat itu saya notasikan dengan K2 ya, atau sama dengan berapa? 3 dikuadratkan 9 ya. Nah, ini udah lengkap juga. Nah, tapi konsekuensinya di ruas kanan harus ditambahkan sesuai yang di ruas kiri. Tadi di ruas kiri kita menambahkan angka 16 dan 9 ya. Maka di ruas kanan juga tinggal ditambahkan aja ya dengan K1 yang K2 tadi. Nah, setelah ini bisa kita ubah ke bentuk X min 4 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat ya, karena kita kan tadi tujuannya mau ngebentuk ke sini ya. Nah, yang di ruas kanan itu jadi R kuadrat. R kuadratnya di sini diperoleh 36 atau sama saja dengan 6 kuadrat ya. Gitu. Sehingga kita tahu nih pusatnya di mana? Pusatnya kita ambil di sini. Ini kan pusat tadi tuh, pusat berapa? I koma J ya. I-nya 4, J-nya 3. Ya udah, ini jadi pusatnya. Kemudian jari-jarinya yang di ruas kanan itu 6 kuadrat atau 36 ya. Jari-jarinya 6. Ya. Nah, kemudian kita mau cari perpotongan nih. Ini saya hapus ya. Kita mau cari perpotongan. Kenapa harus dicari perpotongan? Supaya tahu kedudukan lingkarannya itu kalau digambarkan secara grafik sebetulnya ada di mana. Ya, maka saya akan cari gitu ya perpotongan di sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau kalian lihat nih ya, misalkan sebarang lingkaran aja, kalau misalkan ada perpotongan pasti ini akan ada 2 ya. Kalau gambarnya seperti ini akan 2 titik yang memotong di X dan 2 titik yang memotong di sumbu Y ya. Kita cek dulu deh untuk yang sumbu X, dia memotong di sumbu X. Karena memotong di sumbu X pasti di sini posisinya ya, kondisi Y-nya adalah 0, betul ya. Karena kalau digeser-geser X-nya, misalkan X-nya mau di sini tetap aja kan posisinya Y-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0. Substitusi aja Y 0 ke sini, ke yang atas ini nih. Nah, ya, berarti yang Y ini harusnya 18Y ya tadi teh. Ini yang Y 0, ini juga habis, berarti tinggal tadi ya 3x kuadrat min 2 4x min 3 sama dengan 0. Pakai rumus ABC, masih ada yang ingat nggak rumus ABC? Rumus ABC itu rumusnya adalah kita mau nyari x ya, pasti nanti x-nya ada 2, x1 sama x2 min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A ya. Nah, kita hitung secara manual ya. Min B-nya berapa? Tadi B-nya di sini oke, ini bagi 3 dulu ya kayaknya ya. Ini bagi 3 lah. Oke, jadi saya ambil yang ini ya, yang x kuadrat min 8x min 11. Oke, min B-nya saya ambil 8 ya. Min, kemudian dimin lagi jadinya 8. Ini plus minus akar B kuadrat berarti 64 ya. Min 4 min 4, A-nya berapa? 1, C-nya min 11. Gitu. Dibagi 2, A-nya 1 ya. Jadi 2 aja. Nah, setelah itu kita hitung ya. Saya mau langsung aja hitungnya. Jadi hitungnya tuh kita pilih deh X1-nya, saya mau pakai yang tanda plus. Berarti 8 ini di dalam akarnya 108 ya. 108 per 2. Kalau kita nyatakan sebagai desimal, ini tuh 9,19 ya. Tapi kalau misalkan X2-nya kita ambil yang negatif ya,
maka kita akan punya X2 sama dengan 8 negatif gitu ya, atau min akar 108 per 2 sama dengan, ini hasilnya min 1,19. Itu harusnya X2 ya, bukan X kuadrat, X2 gitu ya. Nah sekarang berarti ini kan negatif ya, X2 nya berarti yang di sebelah kiri, titik yang ini. Kalau yang sebelah kanan 9,19 berarti titik yang ini. Nah ini ya. Nah sekarang tugas kita mencari untuk yang memotong di sumbu Y. Kalau memotong di sumbu Y berarti kan kedudukannya di sini ya. Berapapun Y-nya pasti X-nya 0. Maka kita substitusi aja X-nya 0. Sekarang mana yang hilang? Yang hilang ini hilang kan? Yang ini hilang, yang ini hilang. Berarti tinggal 3Y kuadrat min 18Y min 33 sama dengan 0. Oke, ini juga boleh kita langsung bagi 3. Bagi 3 aja ya, jadinya seperti ini. Dengan cara yang sama ya, masukin ke rumus ABC ya. Tapi ininya nanti kalian di kirinya Y12 aja gitu. Ya, ini mah kesininya sama. Nanti diperoleh misalkan X1-nya Y1-nya ambil yang positif sama ya. Ini Y2 ini juga harusnya. Y2-nya ambil yang negatifnya. Nanti diperoleh seperti ini. Jadi kedudukannya adalah yang ini dengan ini. Oke. Begitu. Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke elips. Kalau elips itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Kenapa sih kita sebut dua fokus? Karena elips ini bentuknya adalah seperti ini. Seperti ini ya. Sebentar. Ya, agak gitulah ya, agak lonjong. Nah, sekarang dua fokus ini dia akan punya dua. Di sini ini kita sebut sumbu mayor. Kemudian akan ada di sini sumbu minor ya, sumbu yang pendeknya. Nah, secara persamaan ini dinyatakan sebagai ini dengan I sama J-nya. I, J-nya tetap ya, itu adalah pusat. Dan R1-nya itu sama dengan jari-jari pendek. Saya nyatakan ya, kalau jari-jari pendek berarti adanya di sumbu minor ya, atau bolehlah jari-jari minor ya. Dan R2-nya ini misalkan jari-jari mayor. Boleh nggak kebalik? Boleh ya. Nanti kita lihat aja mana yang lebih pendek gitu ya, atau mana yang lebih panjang, berarti dia jadi mayor. Kalau yang panjang, kalau yang pendek jadi minor gitu aja ya. Nah, kalau di soal lebih kelihatan. Contoh nih, soalnya kita punya persamaan seperti ini. Ya. Yang paling gampang itu kita bagi dengan 2 ya. Oke. Terus perlu diingat juga tadi elips ruas kanannya harus 1 ya. Kalau lingkaran kan 0. Kalau elips ini ruas kanannya harus 1. Ya. Nah, kalau kita misalkan ingin langsung nih sama dengan 1 ya, ruas kanannya kan berarti harus dibaginya min 18. Kalau misalkan langsung dibagi min 18, tapi jadinya nanti ada pecahan. Misalkan jadi 8 per min 18, 2 per min 18 gitu. Kan sulit ya kalau ada pecahan. Jadi baiknya kita perkecil tapi tidak memuat pecahan. Ya udah bagi 2 aja. Ya. Sehingga ini diperoleh seperti ini. Kumpulkan lagi tadi yang X sama yang X, yang Y-nya kumpulkan sama yang Y. Nah, ini dikumpulin ya, ini X aja, ini Y aja. Kemudian kita nyatakan dengan yang tadi, kita punyanya, saya kerja di sini dulu deh. 4X kuadrat min 16X ya. Kan ini harus ditambah K1 ya. Nah, K1-nya itu saya mau supaya enak ya, ini saya 4-nya dikeluarin dulu, terusnya jadinya tinggal X kuadrat 16X gitu ditambah K1 gitu ya. Nah, yang paling gampang tadi kan
untuk nyari I-nya itu sama dengan min B per 2. Jadi kalau misalkan yang ini saya punya, bentar, kalau dikeluarin ini jadinya 4 ya. Ini jadinya 4 ya, karena nanti 4x kuadrat min 16x ya. Nah, tadi tuh berarti kita punyanya 2 ya. Berarti I-nya 2, berarti I kuadrat sama dengan 4. Nah, berarti si K1 ini sama dengan 4. Maka kita nyatakan ini sebagai 4x kuadrat min 16x. 4 kali 4 plus 16 ya. Nah, langsung ke langkah yang ini. Yang Y sama juga tadi Y-nya itu Y-nya itu langsung ya, berarti kita punya J-nya sama dengan min B per 2 atau 3 ya. Karena B-nya kan 6. 6 bagi 2, 3. Berarti J kuadratnya sama dengan 9. Nah, langsung ke sini ya. Nah, konsekuensinya tadi apa? Kita harus menambahkan 16 sama 9 ya di ruas kanan. Sehingga kalau misalkan yang ini kita faktorkan jadi kayak gini kan. 4x min 2 kuadrat ya, ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 16. Ini 4-nya boleh kita keluarkan juga ya. Jadi yang ini boleh dibagi 4 lagi kayak tadi ya. Atau tuh sebetulnya dari yang tadi tuh bisa langsung kayak gini. Tadi kan ininya 4 ya. Dari yang sini bisa langsung jadi x kuadrat min 2 kuadrat. Ini sama aja dengan x kuadrat min 4x plus 4 gitu kan ya. Gitu. Jadi boleh kita nyatakan sebagai 4x min 2 kuadrat. Ya. Nah, kita bagi dengan 16. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ruas kanannya langsung sama dengan 1 ya. Nah, kalau dibagi 16 kan ini jadinya kayak gini ya. Ini per 4 karena ini kan hilang 4, yang ininya sisanya 4 gitu ya. Kalau yang 16 dibiarkan aja seperti ini. Nah, kita cek nih kira-kira mana yang jadi mayor, mana yang jadi minor. Yang 16 ini dia jadi sumbu mayor atau sumbu panjang. Dan ini jadi sumbu minor. Minor ya. Gitu. Nah, artinya karena yang mayor ini ya, ini sebetulnya sampai di sini juga udah betul sih, kalau mau dilanjutkan ke sini boleh. Ya. Nah, karena sumbu mayornya ada di bawah Y, di bawah variabel Y kan ya. Nah, berarti dia elipsnya elips tegak atau elips vertikal kayak gini ya. Karena yang sumbu panjangnya dia sejajar dengan sumbu Y ya. Nanti kalau ternyata sumbu mayornya ada di bawah yang X ini, pasti elipsnya nanti elips mendatar. Gitulah. Ya. Gitu. Ya intinya gitulah ya. Elips mendatar. Nah, kalau misalkan perpotongannya, ini ada perpotongan. Misalkan di sini perpotongan di sini dan di sini juga di sini ya. Nah, cara nyari perpotongannya sama aja. Tadi kita kalau misalkan motongnya di X berarti Y-nya sama dengan 0. Langsung masuk aja Y-nya ke persamaan yang atas. Ya, gitu. Kemudian pakai rumus ABC lagi. Nanti perpotongannya di berapa? Kalau misalkan ada 2 X-nya, berarti ya yang posisinya di sini. Ini X yang pertama, ini X yang kedua. Ya, kemudian perpotongan dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0 kan. Tinggal substitusi juga ke sini, ke atas. Ya, nanti diperoleh berapa? Ya. Nah, di sini perpotongannya untuk yang sumbu Y cuma ada satu titik ya, dia menyinggung di titik 3. Makanya di sininya Y1 sama dengan Y2 sama dengan 3. Begitu. Baik, yang ketiga hiperbola. Yang hiperbola ini sama aja dengan elips ya. Nah, bedanya ini tandanya
minus ya. Coba kalau kita perhatikan nih, yang tadi yang elips tuh persamaannya di sininya plus ya. Jadi jangan pusing untuk menentukan persamaannya, itu sama aja dengan persamaan elips cuman tandanya minus ya. Ruas kanannya juga tetap 1. Tapi di sini bedanya ada yang kita sebut sebagai asimtot. Nah, ini rumusnya. Kalau hiperbola itu ada 2 parabola yang saling berlawanan gitu. Asimtot tuh yang mana? Asimtot tuh adalah yang gini. Jadi kita menarik sumbu antara parabola 1 dan parabola 2 ya, atau ini. Gitu. Itu yang kita sebut sebagai asimtot. Ya. Rumus asimtotnya ini ya. Nanti kita akan lihat di contoh soal. Baik, contohnya. Tentukan pusat dan asimtot dari hiperbola berikut. Ya, tentukan juga perpotongan pada masing-masing sumbu koordinat. Yang pertama kita akan cari persamaannya dulu ya, supaya lebih gampang menentukan pusat. Dengan cara yang sama seperti tadi ya di lingkaran dan elips, kita kumpulkan dulu yang X ya. Jadi kalau misalkan nih kita punya seperti ini, kita kumpulkan aja. Ini berarti kan yang X dikumpulin. Kalau ini kan urutannya tidak teratur ya. Nah, ini dikumpulin sama yang 64 ini. Kemudian yang min 9Y kuadrat dikumpulkan dengan yang plus 8Y. Yang 89-nya ke kanan kan. Ya. Nah, ini kan kita punyanya 16x kuadrat min 64x. Bisa kita bagi berapa? Bagi 16 bisa ya. 16-nya saya keluarin aja deh supaya gampang. Jadinya 16 min 4 ya. 4x. Kan kita harus tambah K1 ya. K1-nya berapa? Kita tentukan dulu I-nya. I-nya sama dengan min B per 2. Min B per 2-nya 4. 4 per 2 sama dengan 2 ya, berarti K1-nya berarti kuadrat ya, itu sama dengan 4. Ya udah, di sini berarti plus 4 ya. Nah, untuk yang Y ini bisa dibagi 9 ya. Kalau yang Y kita punyanya kan min 9Y kuadrat plus 18Y plus K2 kan gitu ya. Harusnya 9-nya saya keluarin lah, atau min 9 saya keluarin. Berarti Y kuadrat di min 2Y. Nah, ini kita tambah K2. Nah, ini hubungannya dengan J. J-nya sama dengan min B per 2. Karena ini 2 bagi 2. 1 ya. Berarti J kuadrat atau K2 itu sama dengan 1 kuadrat ya, 1. Berarti ini nilainya 1. Gitu ya. Nah, maka yang tadi tuh yang ini kita peroleh. Kemudian nah yang ini ya, sama yang ini dengan 16 sama min 9-nya dikeluarin ya. Kemudian yang di ruas kanan tadi ditambah 64. Kenapa sih ditambah 64? Karena kan tadi ini ke sini 16 kali 4. 64, yang ini dikurangi 9, min 9 kali 1, min 9 ya, gitu. Lalu setelah terbentuk seperti ini bisa kita nyatakan ya, yang di dalam kurung ini jadi X min 2 kuadrat, kemudian untuk Y min 1 dikuadratkan. Tadi kan ruas kanannya harus 1 ya kalau hiperbola. Nah, untuk jadi 1 ya udah langsung aja dibagi 144 supaya ruas kanannya langsung sama dengan 1 ya. Nanti 16 dibagi 144 menyisakan ini ya 9, penyebutnya 9 dibagi 144 16 gitu. Kita lihat nih, kalau misalkan parabola ini juga ada yang kita sebut sebagai pusat ya. Pusatnya kita ambil nih 2 sama 1 ya. 2 dan 1. Habis.
2 sama 1 ya. Nah, kemudian yang tadi itu kita mau nyari asimtot ya. Asimtotnya ini kita punya persamaan seperti ini. Kita langsung aja, tadi I-nya berapa? I-nya kan kita dapat 2 ya. I-nya dapat 2 dari yang ini. Kemudian J-nya dapat 1. Tinggal langsung disubstitusi. Nah, terus M sama N-nya ini kita ambil M-nya tuh yang di bawah X, ini M, ini N-nya yang 4 ya. Gitu. Nah, kita lihat kalau misalkan sebentar. Ya. Nah, kalau misalkan kita jalankan ya, ini akan mengarah ke Y1 sama Y2 ya. Nah, kenapa ada Y1 Y2? Ini yang Y1 tuh diambil yang positifnya, yang Y2 diambil yang tanda negatifnya karena ini kan plus minus ya. Gitu. Sehingga nanti kita akan punya kalau misalkan X-nya 0, kalau di Y1 ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya tinggal min 5/3 ya. Kalau misalkan X-nya yang 0 di Y2 berarti Y-nya 11/3 atau 11/3 itu 3,67. Sekarang sebaliknya, kalau Y-nya yang 0 berarti tinggal X-nya segini ya. Yang kayak gini udah bisa ya. Jadi kalau misalkan Y-nya 0 berarti 0 4/3 X min 5/3 ya, atau ini sama aja dengan 4/3 X sama dengan 5/3 ya. Gitu, ini pindah ruas si 5/3 nya. Lalu dari sini kita langsung bisa nyatakan X nya itu sama dengan 5/3 dibagi dengan 4/3 gitu ya, atau sama dengan 5/4 ya. 5/4 hasilnya yang ini 1,25 gitu ya. Oke, yang terakhir parabola. Nah, parabola ini adalah salah satu bagian terpenting dalam pembahasan hubungan nonlinier, khususnya dalam menganalisa permasalahan bisnis dan ekonomi ya. Parabola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktris ya. Jadi direktris itu yang mana? Yang ini ya. Yang fokus yang mana? Nanti akan ada fokus di sini nih sebetulnya. Nah, tadi dari definisinya, jadi dari fokus misalkan ini ya, dari fokus ke sini dan dari direktris ke titik ekstrim itu jaraknya sama. Oke. Direktrisnya tergantung si parabolanya ya. Jadi parabola tuh ada yang terbuka ke atas seperti ini terbuka atas. Ini terbuka ini terbuka bawah ya. Ini terbuka bawah. Kemudian ini terbuka atas. Ini terbuka kanan. Dan ini terbuka kiri ya. Direktris mengikuti puncaknya. Kalau puncaknya ada di sini berarti direktrisnya setelahnya. Ini puncaknya di sini, ini di bawahnya. Kalau seperti ini direktrisnya di sebelah kirinya dan ini di sebelah kanannya gitu ya. Jadi mengikuti dia puncaknya ada di mana. Bentuk umum persamaan parabola itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, atau bisa juga X sama dengan, kalau misalkan yang ini dia pasti terbuka atas atau terbuka bawah. Yang menentukan adalah si A-nya ini tadi ya, kayak persamaan kuadrat ya. Terbuka atas kalau A-nya lebih dari 0 ya, atau positif. Terbuka bawah kalau A-nya kurang dari 0. Kalau yang X sama dengan ini terbuka kiri atau terbuka kanan. Kalau yang kiri
A-nya kurang dari 0. Kemudian kalau yang kanan A-nya lebih dari 0 ya. Ada titik ekstrim. Titik ekstrim tuh sama aja kita menyebutnya titik puncak. Nah, titik puncaknya ini seperti ini ya, diambil aja rumusnya. Ya. Contoh nih, kita punya parabola Y, berarti ini udah kita tahu ya, dia kalau enggak terbuka atas, bisa jadi terbuka bawah. Kita lihat ini, oh ini A-nya negatif nih, berarti kayaknya yang, karena ininya negatif, berarti pasti yang ini terbuka bawah. Oke. Nah, sekarang A-nya nih, A-nya negatif 1, kurang dari 0, berarti dia terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah tuh kan kayak gini. Nah, ingat puncaknya ada di atas, berarti direktrisnya di sini. Nah, direktrisnya seperti itu ya. Nah, sekarang titik puncaknya pakai rumus yang tadi. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Ya, tinggal masukin aja. Tadi B-nya berapa? B-nya kan 6. Berarti di sini min 6, 2A, A-nya kan tadi min 1 ya. Berarti 2 kali min 1, min 2. Ya. Kemudian B kuadrat min 4AC, sama aja. B-nya B kuadrat 36, 4 dikali A-nya tadi min 1. 4 dikali min 1 dikali C-nya min 2 ya. Jadi jumlahnya 8 ya. Plus 8 di sininya ada negatif, jadi minus 8. Ya. 4 tadi A-nya min 1 ya. Min 4 kali min 1 jadinya positif 4. Oke, berarti di sini puncaknya di 3,7 ya. Perpotongan dengan sumbu Y sama aja. Perpotongan kalau dengan Y berarti X-nya 0, tinggal masukin ke sini. Berarti dapat Y-nya min 2. Kalau perpotongan dengan sumbu X, Y-nya 0, berarti pakai ABC lagi. Rumus ABC ya. Masih ingat rumus ABC? Oke, saya tulis lagi di sini. Berarti X1, 2 sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A ya. Oke. Ya. Oke, nanti terbentuk parabolanya seperti ini. Tadi terbuka ke bawah, kemudian puncaknya di 3,7 ya. Dan ada, ini kalau kita teruskan, ada 3 perpotongan ya. 2 di sumbu X dan 1 di sumbu Y. Oke. Penerapan ekonominya. Oke, keseimbangan pasar. Misalkan kita punya permintaan dan penawarannya tuh harus sama kalau mau seimbang. Berarti yang D ini permintaan ya, demand. Yang X-nya supply. Nah, kalau misalkan kita mau QD sama dengan QS, kemudian kita punya kurvanya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Maka kita gambarkan dulu kurvanya ya. Nah, ini kan gambarkan kurvanya. Kalau mau digambar dulu boleh sih ya. Langsung aja digambar. Ini gambar ya. Caranya gimana? Ini hubungan P sama Q kan. Ini P, Q. Kalian ambil kalau misalkan P-nya 0, Q-nya berapa. Kalau misalkan ini oke. P sama Q ya. Atau Q sama P. Oke, saya tukar. Ini hubungan Q sama P. Kalau Q-nya 0 nih, berarti P-nya 2. Kalau Q-nya 1, berarti 1 kuadrat ditambah 3. 4 tambah 2, 6. Ya, gitu. Kalau misalkan pokoknya kita cek kalau misalkan ininya min 1 jadi berapa gitu ya. Nanti hubungkan titik-titiknya. Ya, dia pasti kalau misalkan Q-nya 0, ya ininya 2. Tar P-nya 2 di sini ya, 0, ini yang 2.
Sini. Nanti hubungkan aja titik-titiknya, hubungkan gitu ya. Nanti kan kita dapat dari yang contoh yang di sini ya, gitu. Kalau yang ini juga sama. Ini hubungan Q sama P. Kalau Q-nya 0, yang paling gampang sih biasanya saya kalau Q-nya 0 dulu. Kalau Q-nya 0, dia P-nya 12 gitu. Berarti 0, sini 0,12. Atau di sini kebalikan. Kalau misalkan P-nya 0, nanti Q-nya dapat berapa? Gitu ya. Terus ini dihubungkan aja. Kalau misalkan pas P-nya 0, misalkan di sini P-nya 0, berarti kan pasti ada dua nilai ya, berapa dan berapa gitu. Nah, oke, untuk gambar seperti itu ya caranya. Nah, sekarang kalau misalkan mau diselesaikan persamaan yang tadi, karena tadi kondisi seimbang itu adalah QD sama dengan QS, maka kita akan punya langsung aja. Yang tadi ruas kanannya kita sama dengan kan, ya, ini sama dengan ini. Maka diperoleh Q-nya sama dengan 1. Nah, karena Q-nya sama dengan 1, kita substitusi ke P ya, mau yang di sini mau boleh kemana aja lah, mau yang P yang demand, mau yang P yang supply ya, gitu. Nah, kalau misalkan kita di sini substitusinya ke P yang supply, diperoleh P-nya sama dengan 6. Maka titik equilibriumnya atau keseimbangan pasarnya adalah diperoleh ketika ini kan koordinatnya Q, P ya. E sama dengan Q, P. Tadi Q, kalau Q-nya 1, P-nya 6. Begitu ya. Gambar udah ya, tadi diulas. Fungsi biaya. Nah, fungsi biaya ini bisa kalian baca saja ya. Bisa kalian baca saja ya fungsi biaya, tapi di sini ada beberapa yang harus kalian ketahui, ada yang disebut biaya tetap, biaya variabel dan sebagainya ya. Dan masing-masing punya rumus tersendiri. Nah, kalau misalkan yang ini tuh FC ya, FC sama dengan K. Kalau yang biaya variabel ini ingat kan VC ya, tapi dibacanya ini adalah fungsi dari Q. Berarti nanti isinya bisa jadi misalkan A Q kuadrat plus B Q plus C Q plus C misalkan gitu ya. Bisa jadi kayak gitu fungsinya. Pokoknya dia fungsi yang isinya tuh Q. Ya. Nah, kita lihat nih. Andaikan C-nya kan seperti ini ya, maka kita pisahkan bahwa yang ada Q-nya itu jadi VC. Ya. Nih, jadi ini. Itu yang ada karena ini fungsi dari Q. Ya. Sedangkan yang C-nya ini kan K. Tadi K kan. K ini sama dengan konstanta. Konstanta atau konstan atau bilangan, bolehlah kalian sebut sebagai bilangan ya. Nah, kalau misalkan dia berupa bilangan, berarti kita nyatakan yang C ini ya. C itu adalah bilangan. Sehingga kalau kita mau nyari AC, kita susun dulu rumusnya. Kalau AC tadi itu kan C per Q, berarti ya udah C-nya semuanya kita ambil. Kemudian bagi Q. Ya. Nah, kalau misalkan dibagi Q berarti jadinya seperti ini. Kalau misalkan kita mau nyari AVC, berarti VC dibagi Q. VC-nya kita ambil yang ini saja. Ya, dibagi Q. Atau nyari AFC. AFC itu tadi apa? Biaya tetap rata-rata. Nah, biaya tetap rata-rata berarti kita pakainya yang FC aja, berarti C per gitu ya. Jadi semua bermula dari rumus yang ini. Ya. Oke, ini secara grafik saya lewat dulu ya. Nah, saya langsung ke contoh aja nih biar lebih kebayang. Misalkan C-nya kita punya seperti ini, maka kita notasikan dulu ya. Untuk yang ini kita punya kita VC. Ini kita nyatakan sebagai VC, yang ininya adalah FC ya. Nah, setelah dipisahkan seperti itu, yang tadi kan kita udah punya rumus-rumus tertentu ya, kayak gini. Nah, kita langsung pakai aja
kita langsung pakai kalau misalkan Q-nya tuh berapa ya. Kemudian ini yang mau dihitung berapa unit total ini minimum, biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata. Kemudian hitung berapa marginal apabila produksi dinaikkan 1. Nah, ini yang penting ya. Nah, kalau misalkan besarnya biaya minimum, tadi kan rumus ekstrim parabola tuh atau puncak ya. Puncaknya itu terjadi kalau misalkan min B per 2A. B-nya kita nyatakan sebagai ini ya, 24. Kemudian A-nya 2. Maka diperoleh 6. Kita substitusi nih si 6 ini ke rumus yang awal, maka diperoleh 30 ya. Nah, rumus C minimumnya yang mana? Tadi puncak itu kan ada X sama Y ya. Nah, yang X-nya ini jadi biaya, jadi bentar. Ya, yang ininya jadi Q. Yang X-nya tuh jadi Q, yang ininya jadi C. Ya. Nah, berarti tadi kalau Q-nya udah punya 6, kita punya C-nya 30 ya. Atau bisa juga, tadi kan ini tuh baru puncak tuh yang ini aja. Yang X-nya. Kita belum hitung yang Y-nya kan, bisa juga pakai yang ini, yang rumus yang di puncak parabola tadi, tapi yang untuk Y. Ya, sama aja nilainya, 30. Nah, selanjutnya ini kita susun berdasarkan persamaan yang kita punya tadi. Ya, kita kan sudah menyusun nih, tadi kalian sendiri sudah menyusunnya. AC itu apa, VC apa, FC apa. Tinggal disesuaikan aja A, B, sama C-nya. Oke. Kalau sudah disesuaikan, nah kita sampai di sini ya. Nah, sekarang tadi pertanyaan terakhir, kalau misalkan dinaikkan 7, tadi asalnya Q-nya kan kita punyanya 6. Kalau dinaikkan 7, kalau dinaikkan 1 berarti plus 1. Jadinya Q-nya kita akan punya 7. Kalau Q-nya 7, maka C-nya pasti berubah juga kan ya? C-nya berubah, C-nya jadi berapa di sini? Jadi 32 ya, karena ketika yang disubstitusi bukan lagi 6 tapi 7 angkanya. Nah, sekarang MC-nya ya, atau selisih dari yang awal sama yang udah dinaikin itu berapa? Kita hitung selisihnya. Selisih tuh pengurangan. Pengurangan yang akhir kurangi yang awal. Tadi yang akhirnya kan kita punya C-nya 32 kurangi 30, terus yang Q awalnya Q yang terakhirnya tadi 7 ya, karena udah dinaikin, dikurangi 6 gitu, berarti 2 ya. Artinya nanti kesimpulannya, untuk menaikkan produksi 1 unit ya, dari 6 unit ke 7 unit diperlukan biaya tambahan sebesar 2, kalau dalam USD ya 2 USD begitu ya. Oke, ini penerimaan total. Oke ya, penerimaan total ini waktunya lumayan juga ya. Oke, untuk penerimaan total saya akan review rumusnya saja ya. Rumusnya ini seperti ini ya. Dan kita akan punya puncak karena dia parabola. Ya. Puncaknya saya nyatakan sebagai ini. Tadi D-nya itu sama aja dengan B kuadrat min 4AC ya, diskriminan. Gitu. Ya, sama juga tadi. Kemudian ini ada rumus ya. Ini rumusnya sama aja kayak yang tadi sih, cuma beda notasi ya. Kalau AR atau average revenue itu R per Q, kalau misalkan penerimaan marginal itu perubahan R dibagi dengan perubahan Q. Ya, sama kayak tadi. Ya, atau R akhir kurangi R awal, Q akhir kurangi Q awal. Contohnya kita punya fungsinya P-nya seperti ini. Kemudian penyelesaiannya tadi tinggal disubstitusi aja ya, TR-nya sama dengan P kali Q. P-nya udah itu, tinggal dikali Q aja ya. Nanti TR maksimumnya diperoleh dengan dicari dengan yang tadi, yang rumus ini. Nah, yang rumus ini. Ya, yang merah itu. Berarti kita peroleh TR maksimumnya atau puncaknya di sini. Oke. Dan ini contoh terakhir kayaknya. Ya. Contoh terakhir,
ini ada fungsi permintaan ditunjukkan dengan P ini ya. Nah, kira-kira kalau misalkan penerimaan total kalau barang yang terjualnya 200 unit dan berapa harga jual per unit gitu ya. Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 200 unit, berarti ada penambahan ya. Nah, kita cek dulu deh yang pertama, R-nya sama dengan tadi ya. R-nya kan kita punya P kali Q. Berarti seperti ini. Kalau Q-nya 200, tadi kan 200 unit. Berarti tinggal substitusi aja, harganya segini. Kemudian kalau misalkan P-nya ini 900 dikurangi 1,5 kali 200 ini 600 ya. Jadi yang ini R, tadi yang ini P ya. Atau P-nya sama dengan R per Q sama dengan 600. Boleh ya. Jadi boleh pakai yang salah satu aja, boleh pakai yang ini atau yang ini ya, yang lebih gampang aja yang mana. Nah, sekarang kalau misalkan Q-nya kita ganti nih jadi 200. Berarti tadi yang R-nya berubah juga kan? Dari yang asalnya kita substitusi nilai 200 yang di dalam kurung ini jadinya 250 ya, sehingga harganya jadi naik kan. Nah, sekarang kita mau cari MR ya. Kita berarti cara ngitungnya yang R akhir kurangi R awal, kemudian tadi ya unit terakhir kurangi unit yang awal. Tadi kan harga terakhir yang udah dinaikin segini, yang dikurangi R yang awal. Tadi juga si unitnya kita naikin kan, terakhirnya 250 kurangi 200 ya. Tinggal dihitung aja ini mah. Oke? Baik ya, cukup ya videonya, udah cukup panjang ya, tapi alhamdulillah kita tercover semuanya. Selamat belajar, selamat menyimak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.